Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai aliran-aliran dalam filsafat, yaitu idealisme, realisme, eksistensialisme, dan humanisme dalam mata kuliah Filsafat Umum kelas G, dosen pengampu Dewi Anggraini, jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Pekalongan. Anggota kelompok 5 yaitu 1. Yanu Anggriani, 2. Mita Widya, 3. Maila Maslihah, 4. Iis Ma'rifatul Jannah. Nah, jadi apa sih filsafat itu? Filsafat adalah suatu studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis, mendeteksi problem secara radikal, mencari solusi, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses kerja ilmiah. Filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan yang tetap menjadi aktual, karena berbagai persoalan-persoalan dari sejumlah disiplin ilmu zaman modern ini, arus dasarnya adalah masalah filsafat. Aliran-aliran filsafat dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan merupakan penelaah dua aspek sekaligus menyangkut paham dan pandangan para ahli fikir. Aliran-aliran dalam filsafat. Suatu sistem filsafat berkembang berdasarkan ajaran seorang atau beberapa orang tokoh pemikir filsafat. Aliran-aliran filsafat mempunyai kaitan dengan ilmu pengetahuan, terutama aliran rasionalisme, aliran empirisme, aliran intuisionisme, dan aliran materialisme, kemudian berkembang mengikuti aliran filsafat lainnya yang memandang aliran dalam filsafat secara berbeda. Aliran-aliran filsafat yang pertama adalah 1. Idealisme. Arti kata dari idealisme ditentukan lebih banyak oleh arti dari kata ide daripada kata ideal. W.E. Hawking, seorang idealis, mengatakan bahwa kata idealisme lebih tepat digunakan daripada idealisme. Secara ringkas, idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme menekankan mind atau akal sebagai hal yang lebih dahulu atau primer daripada materi. Idealisme mengatakan bahwa akal itulah real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan. Idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal abad 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungan pada jiwa dan spirit. Jenis-jenis aliran idealisme. Yang pertama, ada idealisme subjektif atau imaterialisme. Idealisme jenis ini kadang-kadang dinamakan mentalisme atau fenomenalisme. Seorang idealis subjektif akan mengatakan bahwa akal, jiwa, dan persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada, tetapi hanya ada pada akal yang mempersepsikannya. Idealisme subjektif diawali oleh Berkeley yang lebih suka menamai filsafatnya dengan nama imaterialisme. Yang kedua, idealisme objektif. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Pertama, dunia persepsi, yaitu dunia penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak, bukan dunia yang sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan alias penampakan saja. Kedua, terdapat alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, idea, universal, atau esensi yang abadi. Yang ketiga, personalisme atau idealisme personal. Personalisme muncul sebagai protes terhadap materialisme mekanik dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas yang masing-masing terbagi menjadi 3, kemudian masing-masing bagian terbagi lagi menjadi 3. Tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama, Plato. Menurutnya, citra adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani, dan jiwa
terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Dan pada dasarnya, sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Yang kedua ada Immanuel Kant. Ia menyebut filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk membangun intuisi kita. Yang ketiga ada Pascal. Menurutnya, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan hati. Ketika akal dan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka dalam peroleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Aliran filsafat yang kedua adalah realisme. Realisme berasal dari kata real yang berarti aktual atau yang ada. Kata tersebut merujuk kepada benda-benda atau kejadian. Dalam arti yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda ada itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Real bukan merujuk pada suatu hayalan, melainkan lebih kepada suatu yang nyata. Aliran realisme memandang dunia ini mempunyai hakikat realitas yang terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Berbeda dengan filsafat aliran idealisme yang bersifat monistis, yang memandang hakikat dunia pada dunia spiritual semata, dan berbeda pula dengan aliran materialisme yang memandang hakikat kenyataan adalah kenyataan yang bersifat fisik semata. Tokoh-tokoh realisme. 1. Johann Amos. Ia memiliki pemikiran terhadap pendidikan dan dapat digolongkan pada realisme religius, yaitu tentang manusia yang harus berusaha untuk mencapai dua tujuan, antara keselamatan dan kebahagiaan, dan juga keadaan kehidupan yang sejahtera. 2. Francis Bacon. Sesuai dengan dasar filosofis realisme, bahwa kebenaran ada pada objek yang bisa diukur dan diuji. Semua kebenaran harus diketahui secara pasti dan disimpulkan, dibandingkan, dipakai sebagai dasar bagi suatu kesimpulan atau pengetahuan. 3. John Locke. Ia memaparkan kebenaran bersifat metafisik dan universal. Ialah cabang filsafat yang membahas tentang permasalahan sebagai suatu yang ada dan universal. Seperti konsep kemanusiaan adalah konsep yang dipercayai. Aliran filsafat yang ketiga adalah eksistensialisme. Istilah eksistensialisme dibuat oleh seorang filsuf Katolik Prancis, Gabriel Marcel, di pertengahan dekade 1940-an. Pada mulanya, ketika Marcel mengaplikasikan istilah ini kepada Jean Paul di sebuah kolokium pada tahun 1945, Jean Paul menolak. Namun kemudian ia berubah pikiran dan pada 1945 mengadopsi label eksistensialisme di muka umum dalam sebuah kuliah umum yang disampaikan kepada klub maintenance di Paris. Marcel sendiri tak lama kemudian menolak istilah ini dan lebih menyukai istilah neosokratik untuk menghormati esai Kierkegaard. Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa istilah ini harusnya hanya digunakan pada pergerakan kebudayaan di Eropa pada tahun 1940-an dan 1950-an dan dihubungkan dengan karya filsuf Jean-Paul, Simone de Beauvoir, Maurice, dan Albert Camus. Namun istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada pandangan filsafat Jean-Paul Sartre. Meskipun eksistensialisme secara umum ditengarai dimulai oleh Kierkegaard, tetapi filsuf eksistensialisme besar pertama yang menggunakan istilah tersebut untuk memperkenalkan diri adalah Jean Paul. Ia mengedepankan ide bahwa yang dimiliki semua filsuf eksistensialisme adalah doktrin fundamental bahwa eksistensi mendahului esensi. Tokoh-tokoh eksistensialisme. Yang pertama, Jean Paul.
Ia mengedepankan ide bahwa yang dimiliki semua filsuf eksistensialis adalah doktrin fundamental bahwa eksistensi mendahului esensi. Yang kedua ada Søren Kierkegaard. Secara umum dia dianggap sebagai filsuf eksistensialis pertama, meskipun ia tidak menggunakan istilah eksistensialisme. Ia berargumen bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan makna bagi hidup dan kehidupan, dan menghidupi makna tersebut secara jujur dan bergairah. Eksistensialisme menjadi populer setelah Perang Dunia II dan amat mempengaruhi bidang-bidang di luar filsafat termasuk teologi, drama, seni, sastra, dan psikologi. Yang ketiga ada Martin Buber. Aliran filsafat yang keempat adalah humanisme. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisme telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Jenis-jenis aliran humanisme modern, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, humanisme keagamaan atau religi. Humanisme ini berakar dari tradisi Renaissance atau abad pencerahan dan diikuti banyak seniman, umat Kristen garis tengah, dan para cendekiawan dalam kesenian bebas. Pandangan mereka biasanya terfokus pada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia. Kedua, humanisme sekuler. Humanisme sekuler mencerminkan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan agama. Humanisme sekuler juga percaya pada martabat dan nilai seseorang, dan kemampuan untuk memperoleh kesadaran diri melalui logika. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini menganggap bahwa mereka merupakan jawaban atas perlunya sebuah filsafat umum yang tidak dibatasi perbedaan kebudayaan yang diakibatkan adat istiadat dan agama setempat. Tokoh-tokohnya sendiri adalah Abraham Maslow, Albert Einstein, dan Bertrand Russell. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kami. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.